Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham. Yang pertama INTP, kedua SMGR, ketiga Akra, keempat Buka, kelima JSMR, keenam JCSI, dan ketujuh Bepin. Langsung saja ke saham pertama. Ada INTP yang di hari Jumat minggu lalu ditutup terkoreksi 0,23% ke harga 10.500. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya INTP diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal INTP hari Jumat membuat candle hammer terbalik. Memang sekarang ada di area support minornya 10.500. Tapi dengan kondisi seperti ini, kalau hari Senin lanjut turun itu berpotensi ke 10.000. Jadi kalau menurut saya kondisi seperti ini lebih baik wait and see. Memang ada potensi rebound, tapi ini area pertengahan, cut loss-nya dalam. Mending beli INTP ini sekalian nunggu dia breakout 10.900 sampai 11.000 ini. Beli buy on breakout dan targetnya 11.500 bahkan bisa ke 12.000 ya. Atau beli INTP itu nunggu dia koreksi di area 10.200 sampai 10.100. Bisa seperti itu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau risk reward seperti ini, target profit 11.000 itu sekitar 4%, cut loss-nya sekitar 4%. Risk reward-nya 1:1. Kalau mau seperti itu juga ya boleh beli, dan terlihat juga kan INTP ini konsolidasi setelah gagal breakout EMA 20-nya. Ya, jadi menurut saya wait and see aja dulu, itu lebih bagus daripada maksa beli. Saya bilang ini harga tanggung. Memang ada peluang rebound, tapi kalau dia turun nggak sesuai skenario, cut loss-nya juga cukup dalam. Dan apakah INTP ini kembali downtrend? Nggak, arahnya masih potensi ke atas, cuman dia lagi membuat swing low-nya. Ya mungkin swing low-nya di 10.200 nih. Tinggal nunggu dia breakout 10.900 sampai 11.000 ini, baru arahnya ke atas. Jadi seperti itu untuk INTP. Langsung saja ke saham kedua, ada SMGR yang di hari Jumat minggu lalu ditutup terkoreksi cukup dalam 2,35% ke harga 8.300. Kalau dilihat transaksi asing net sell, nilainya juga cukup signifikan ya di hari Jumat. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SMGR didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SMGR jebol support 8.500. Kalau melihat histori sebelumnya, ada support kuat selanjutnya di 8.000. Jadi arah SMGR ini ke 8.000, dan terlihat juga SMGR terus membentuk higher low baru dan gagal breakout dari trendline downtrendnya, dan SMGR masih di dalam downtrend channelnya. Jadi dengan kondisi seperti ini arahnya 8.000 dan kemungkinan juga besar ada potensi mantul. Jadi untuk SMGR bagi Bapak Ibu yang belum punya, wait and see aja dulu, tunggu 1-2 candle mungkin ada arahnya ke 8.000 baru buy ya. Tinggal cut loss kalau jebol 8.000. Jadi seperti itu. Untuk SMGR, MACD-nya juga sangat tajam mengarah ke bawah, membentuk dead cross. Volume saat jebol support hari Jumat itu besar. Harusnya tetap ada peluang lanjut turun. Seperti itu. Untuk SMGR, langsung saja ke saham ketiga. Ada Akra yang di hari Jumat ditutup naik tipis 0,73% ke harga 4.130. Kalau dilihat transaksi asing terus net buy. Tapi kalau Bapak Ibu bisa perhatikan, bid offernya tipis ya. Jadi ya ini sangat lumayan juga naik turunnya, bisa volatil. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Akra diakumulasi oleh AK dan YU. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Akra setelah gagal breakout daerah 4.200 ya, dulu itu adalah sekitaran resisten ya, ini kena profit taking. Kalau saya lihat
Dan kemana arahnya untuk Akra, karena dia membuat candle doji atau hammer, bisa dibilang terbalik juga ini ya, karena seller kuat dari atas mungkin profit taking, ya ada peluang Akra turun. Karena potensinya juga Akra ini bisa konsolidasi di range harga ya bisa di 4.000 sampai 4.200. Kalaupun harus turun lebih dalam dari 4.000 ya 3.900 ini toleransinya lah. Jadi untuk Akra mending wait and see aja dulu, karena Akra juga ada gap saat naik di hari Kamis ya. Ini gapnya penutupan hari Rabu itu ada di 3.990 dan pembukaan Akra di hari Kamis itu ada di 4.020. Jadi ada gap sekitar 30 poin dan potensi besar ditutup karena candle hari Jumat itu kurang bagus ya. Tekanan seller kuat ya, bisa aja koreksi 1-2 candle dulu untuk Akra, tapi Akra masih arahnya uptrend. Jadi seperti itu. Untuk Akra langsung saja ke saham keempat. Ada buka yang di hari Jumat minggu lalu ditutup di harga 885 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, buka terus di net buy dan nilainya juga makin besar. Kalau dilihat dari broker summary-nya, buka terlihat di distribusi, tapi ditampung yang cukup besar oleh broker asing BK, AK, CS, CG. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, buka seperti gambaran saya minggu lalu ya, dia akan konsolidasi, supportnya 840 dan resistennya 920, dan juga buka sudah masuk di LQ45. Jadi ya wajar kalau buka terus diakumulasi asing. Jadi seperti itu untuk buka. Buka juga ada di rekomendasi saya ya, hari Senin di 8.50 ini saya suruh spekulasi buy dan target profitnya ya 920 karena dia akan bergerak konsolidasi. Jadi seperti itu, dan bagus lagi kalau nantinya buka ini bisa confirm breakout 920, potensi rally dan uptrend lagi. Jadi seperti itu untuk buka. Langsung saja ke saham kelima, ada JSMR yang di hari Jumat minggu lalu ditutup terkoreksi 1,8% ke harga 3.800. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, JSMR di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, JSMR ya ini pola descending triangle-nya patah ya, dan kalau sesuai target ya bisa ke bawah. Mungkin ke 3.500 lagi target penurunannya kalau jebol 3.800 ya. Tapi selama bertahan di atas 3.800 bisa aja JSMR ini masih konsolidasi di range harga support 3.800 dan resisten 4.000. Kalau Bapak Ibu mau coba spekulasi buy ya tinggal cut loss kalau dia jebol 3.700, bisa di 3.670, sekitar 3,43%, dan target profitnya 5,6%. Jadi risk rewardnya 1:1,5. Jadi menarik untuk JSMR, tapi tunggu ada candle hijau ya. Kalau dia membuat candle hijau ya coba aja spekulasi buy. Jadi seperti itu. Tapi kalau dilihat memang candlenya kurang bagus ya di hari Jumat penutupannya dengan volume besar dan MACD juga mengarah ke bawah. Lihat konfirmasinya Senin. Kalau candle hijau bagus, tapi kalau lanjut turun ada peluang ke 3.500. Seperti itu untuk JSMR. Langsung saja ke saham ke-6, ada CCSI yang di hari Jumat minggu lalu ditutup naik 9,17% ke harga 595. Kalau dilihat transaksi asing net buy tapi nilainya tipis. Kalau dilihat dari broker summary-nya, CCSI di distribusi. Tapi kalau dilihat bid offer-nya tipis ya. Langsung saja ke teknikalnya. Tapi sebelum ke teknikal, ya ini mungkin yang menjadi sentimen positif dari CCSI. Karena ya mungkin nih ya, Luhut terima investasi 2,58 miliar US dollar untuk kabel bawah laut Australia, Singapura. Ini yang menjadi sentimen positif untuk CCSI. Nah, kalau dilihat secara teknikal juga bagus karena CCSI setelah membuat candle spike
volume besar di tanggal 14 September dia konsol selama 2 minggu. Setelah 2 minggu dia spike volume lagi dan naik di atas 575. Jadi arah selanjutnya CCSI kalau saya lihat ke 665. Dan juga ya bisa dikatakan hari ini CCSI membentuk all time high baru di 620. Ini sangat menarik CCSI, tapi bagusnya lagi kalau dikasih koreksi dulu satu candle. Jadi bisa beli di sekitaran 580 sampai 585 dan cut loss kalau turun dari 575 karena supportnya itu ada di 575. Jadi seperti itu untuk CCSI. Target seminggu ke depan kalau lanjut itu ke 665. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Bepin yang di hari ini ditutup naik 3,39% ke harga 1065. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Bepin memang didistribusi oleh CP tapi ditampung yang cukup besar oleh CG ya. CG hari ini net buy, nggak ada jualan. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Bepin mantul dari area support 1000 sampai 1015 ya. Dan hari Jumat kemarin dia menentu support dan akhirnya rebound dan juga dia rebound dari resisten 1050 yang 3 hari minggu kemarin gagal di breakout. Jadi kalau kondisi seperti ini, Bepin potensi lanjut targetnya itu 1120 sampai 1150. Tapi kalau baru spekulasi buy di harga sekarang, nih risk rewardnya 1:1. Kalau mau ya boleh, tapi saya nggak sarankan ya karena sudah tinggi cut lossnya sekitar 7%. Seharusnya itu pas dia mendekat-dekat support itu buy. Tinggal cut loss kalau jebol support. Jadi seperti itu dan Bepin juga masih konsolidasi di range harga support 1000 dan resisten 1150. Jadi arah Bepin ini harusnya minggu depan dia mengarah ke atas. Nanti mampu breakoutnya ya tergantung market. Jadi seperti itu. Untuk Bepin cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.